Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di video ini kami cuma mau sedikit menyenggol aja nih buat orang-orang yang ngerasa sok hebat atau supporter timnas yang kami sebut fans kardus, yang hujat timnas U23 dan para pemain timnas U23 yang gagal juara di ajang AFC Cup U23. Kami bilang kalian sampah. Kalian sama sekali bukan supporter, nggak tahu bola, dan nggak layak juga sih disebut manusia. Buat kami yang udah lama ngikutin perkembangan sepak bola khususnya timnas, pencapaian timnas U23 kali ini tuh luar biasa. Patut dicatat ya, ini pertama kalinya loh Indonesia lolos AFC U23 sepanjang sejarah. Belum pernah sekalipun timnas U23 kita ini lolos ke AFC U23, bahkan bisa sampai ke semifinal. Kalau menurut saya, kita udah overachieve tuh. Overachieve? Betul. 8 besar aja udah hebat banget, men. Gue lihat ini 4 besar gitu loh. Gue lihat di sosmed gue ada muncul cuplikan dari Erick Thohir di interview. Dia bilang, target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang, betul? Iya. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erick meeting, Erick bilang, nih, perjanjian saya sama STY lolos grup. Saya sudah happy. Habis itu STY bilang, 4 besar. Gue sampai begini, hah? 4 besar? STY 4 besar, Erick bilang lolos grup aja cukup. Oke, lolos grup itu kan 8 besar. Itu udah diperpanjang otomatis. STY bilang, enggak, kita masuk 4 besar. Gue sampai, ini STY yakin 4 besar. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Ya. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola. Punya pondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang, kalau STY percaya, ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Dia buktikan masuk 4 besar. Indonesia pertama kali ikut ajang ini tuh di tahun 2016. Tapi sayang timnas U23 yang dilatih Aji Santoso waktu itu gagal ikut turnamen ini dan kalah di babak kualifikasi aja. 2018 pun sama, Luis Milla gagal bawa timnas U23 ke putaran final dan kalah juga di babak kualifikasi doang. Di 2020 Indra Syafri pun gagal bawa timnas U23 melaju ke putaran final. Gitu juga di 2022 Sintayong loh, dia pun gagal membawa timnas U23 ke putaran final. Tapi di 2024 ini Sintayong bangkit dan mampu memberikan kejutan di Piala Asia U23. Kalahkan Australia, kalahkan Jordan, dan kalahkan Korea Selatan. Bahkan secara permainan pun timnas Indonesia saat ini kami bilang yang terbaik sepanjang sejarah. Cuma ya itu, para fans kardus dongo ini cuma lihatnya trofi, bukan progres. Lu pikir gampang main bola, lu pikir gampang jadi juara, lu aja belum tentu mampu kok main kayak gitu. Tapi ya itulah realita miris sebagian netizen kita. Isi otaknya itu cuma sampah. Nggak masyarakat biasa, nggak orang yang ngakunya pengamat bola, sampah lo semua. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain, goblok dipiara. Buat Toel dan semua komplotannya serta orang-orang yang ngedukung si Toel, lu pengkhianat bangsa. Boleh tuh dihukum mati tuh kalau gitu tuh. Bahkan nih ya, pelatih sekelas Roberto Mancini aja yang udah melanglang buana di berbagai klub dunia mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini jadi salah satu tim yang paling pesat perkembangannya. Dan ini mengejutkan. Mancini yang menonton langsung pertandingan Indonesia versus Irak bersama Hamdan Hamdan mengatakan jika Indonesia bisa menambah 2 atau 3 pemain yang memiliki
mental bagus, maka tim ini akan sangat menakutkan. Tuh foto Roberto Mancini lagi nonton timnas Indonesia. Mancini loh, ini sekelas pelatih dunia loh. Dia ini rela jauh-jauh dari Italia cuma buat nonton timnas Indonesia. Indonesia loh ini cuma peringkat 134, tapi segitu menariknya buat pelatih kelas dunia. Lah ini orang Indonesianya sendiri nganggap rendah timnasnya dan para pemain timnasnya. Kan begonya minta ampun. Oke lanjut ya, buat yang kemarin nanya, Bang apa betul tuh Cristiano Ronaldo dan Al Nassr akan ke Indonesia? Jawabannya betul, tapi belum ditentukan waktunya. Dan daripada kalian bingung ya, lihat dan dengar sendiri aja pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo berikut ini. Al Nassr mas, peluang Ronaldo itu gimana mas? Sebenarnya Al Nassr itu friendly match itu sebenarnya salah satu agenda kecil, karena kan itu hanya showbiz entertainment, tapi utamanya adalah Al Nassr sangat berkeinginan melakukan scouting talenta-talenta atlet muda kita untuk bisa di-develop dan bermain di Al Nassr. Dan surprisingly mereka juga sangat tertarik dan fokus juga untuk pengembangan sepak bola wanita, dan bahkan juga yang di luar sepak bola mereka minta bantuan juga SDM badminton ya, baik itu dari atlet dan pelatih bisa dikembangkan di Al Nassr. Jadi kalau untuk yang friendly match, mereka juga ya sudah biasa. Kebetulan CEO dari Al Nassr itu sebelumnya CEO AS Roma, dan waktu itu kebetulan dia ya yang bawa AS Roma ke sini. Jadi itu sudah dianya juga semangat, dan itu kemarin menyampaikan jadwalnya itu dia harus tahun ini menyelesaikan jadwal yang resmi dulu, baru ketika ada spare waktu dia akan ke Indonesia. Berarti itu kapan itu mas? Nanti akan kita pantau, karena kita juga masih menunggu jadwalnya dari Al Nassr-nya juga. Gimana? Udah jelas ya? Jadi kami nggak hoak loh ya, kan Menpora sendiri yang bilang. Jadi ya ditunggu aja kapan waktunya. Lanjut ya, kita ke berita klub dan rumor transfer terbaru. Kita mulai dari Malut United. Ini fenomena apa ya? Kami kok mencium aroma-aroma satu poros nih. Jadi gini, kami dapat info jika musim depan tim asal Maluku Utara ini akan jadi salah satu tim Los Galacticos Liga 1. Wow, apakah sebegitu kayanya kah tim ini? Stadion lagi bikin sendiri nih, punya sendiri loh ya, bukan punya Pemda. Training ground bikin 3 sekaligus, di Maluku, di Bali, dan di Bogor. Nah, pemain-pemain Malut United musim depan pun kabarnya yang dapat kami infokan dari sumber-sumber kami, katanya sih yang akan main di Liga 1 ini bukan kaleng-kaleng loh. Sejumlah bintang-bintang Liga 1 kabarnya justru akan merapat ke tim Laskar Kiraha. Jadi nama-nama yang kurang terkenal saat ini di Malut United kemungkinan akan hilang digantikan bintang-bintang Liga 1. Nah, sejauh ini kan udah ada beberapa nih yang nama-nama yang sudah masuk atau mendekat ke Malut United seperti Duo Sayuri, Fredian Wahyu, Manahati Lestusen, Rizky Pelu, Wahyu Prastio, Rizwan Lauhin, Wahyu Dihamisi, Saldi Amiruddin, dan lain-lain. Dan unik buat kami adalah ada info nih, jika pemain asing Malut United musim depan itu hampir semuanya akan berbau Persib loh. Bener nggak sih? Ada siapa aja sih pemain asing yang saat ini tengah negosiasi atau diincar oleh Malut United? Kenapa katanya berbau Persib? Ada Daisuke Sato, ada Bruno Katanhede, Mohamed Rashid, Ezechiel Nduasel, sampai seorang Levi Madinda pun kabarnya tengah dibidik sama Malut United. Nah, kami bilang ini baru sebatas rumor lo ya. Bahkan kalau kalian tahu ya, jauh sebelum duet rodanya Persib ini diperpanjang katanya oleh Persib, Malut United ini udah najukan tawaran duluan loh buat dapatkan duet rodanya Persib. Ada apa ya kok Malut United ini doyan banget sama para pemain Persib? Buat Malut United, kalau emang butuh kiper bagus, ambil tuh kipernya Persib, tapi jangan Teja ya. Yang lain boleh deh.
Nah, makanya kita akan lihat nih musim depan seperti apakah kengerian tim Malut United ini, ataukah ini hanya isu semata. Tapi emang sih di sini kita bisa belajar ya, jika sebuah klub ingin menjadi klub yang profesional tuh harus kayak gini. Semuanya itu nggak boleh setengah-setengah. Skuad harus mumpuni, duit kudu tajir dan royal sama pejabat atau petinggi. Sebab di Liga Wakanda mah kalau cuma ngandelin nama besar dan nggak royal sama penguasa liga, ya mati. Udah banyak contohnya. Tuh Raffi Ahmad, kaya sih kaya, tapi kalau nggak royal sama penguasa liga, ya hancur juga kan. Sebab di Liga Wakanda mah yang berkuasa bukan sepak bolanya, tapi orang dalamnya. Barito Putra dikabarkan tengah mendekati kiper Bali United Muhammad Ridho. Kontrak Ridho sendiri akan habis di akhir musim ini bersama Bali United ya. Barito memang membutuhkan kiper berpengalaman seperti Ridho, sebab di Barito saat ini tak ada kiper utama yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Mungkin cuma ada Dika Bayangkara, Ega Rizky, dan Nur Khalid. Jika Muhammad Ridho jadi ke Barito, berarti fix ya Bali United ini kemungkinan akan mengambil kiper asal Lebanon Muhammad Taha. Sebab kabarnya Adilson Marenga memilih pulang ke Brazil. Ya kita lihat aja kebenarannya musim depan. Dari Persik Kediri, mengantisipasi Renan Silva hengkang ke Semen Padang, manajemen Persik Kediri pun bergerak cepat dengan mengajukan tawaran pada gelandang asal Lebanon milik Dewa United, Majed Osman. Kontrak Osman sendiri udah habis ya di bulan Mei ini bersama Dewa United. Nah, jika Osman jadi ke Persik Kediri, Dewa United sih kabarnya udah mempersiapkan penggantinya. Salah satu diantaranya adalah Abdallah Yassin, mantan penggawa PSG asal Mesir. Ingat, kami bilang ini semua masih sebatas rumor loh ya. Dari Persija Jakarta resmi melepas Oliver Bias. Bias yang dipinjam dari klub Vibran di Filipina kabarnya nggak masuk dalam skema Thomas Doll musim depan. Doll kabarnya akan mengalihkan posisi ASEAN ini tuh untuk sektor lain, dan yang kami tahu posisi itu adalah central midfielder alias gelandang jangkar. Sejauh ini dari sumber informasi yang kami dapat di Persija, ada sejumlah pemain yang tengah diseleksi untuk menjadi opsi, seperti Omid Nazari asal Filipina, Jacob Mahler milik Madura United asal Singapura, Sarah Yuyen asal Thailand, dan Maximilian Balad asal Australia. Ya, kami sebutkan ini semua masih sebatas rumor. Tapi di sisi lain, Persija pun tengah bersaing nih dengan Persib dan sejumlah klub lain buat bisa mendapatkan bek asal Persikabo, Andi Setio. Untuk kebenarannya, seperti biasa, nikmatin saja rumornya dan kita tunggu di musim depan. Dari Persebaya, niat Persebaya atau Paul Munster buat bisa mendatangkan back gaek milik Bayangkara FC Anderson Sales kabarnya sih mengalami deadlock nih alias kesulitan. Entah apa penyebabnya sehingga Sales ini sulit merapat ke Persebaya. Kami coba menelusuri ke berbagai pihak kenapa Sales ini sulit ke Persebaya, atau benarkah Sales ini sulit ke Persebaya. Dan ini yang kami temukan. Jadi saat ini Anderson Sales ini masih tercatat sebagai pemain Bayangkara FC dan gak ada yang tahu ya kontraknya ini sampai kapan di Bayangkara nih. Dan ada kabar juga jika di Liga 2 nanti salah satu pemain asing Bayangkara FC itu adalah Anderson Sales. Jadi Sales ini kemungkinan gak dilepas sama Bayangkara FC meskipun Salesnya udah mengaku nih gak ingin main di Liga 2. Itu salah satu kabar yang kami dapat ya. Nah yang kedua yang kami tahu dapat infonya itu ternyata selain Persebaya ada sejumlah tim di Liga 1 yang udah nawar Sales duluan. Salah satunya adalah tim saudara Persebaya yakni Persib Bandung. Bahkan sebelum Alberto Rodriguez ke Persib, sebenarnya Persib ini udah bidik dua pemain bertahan yakni Sales dan Renan Alves. Tapi waktu itu gagal semua sebab dua pemain ini masih punya kontrak di klubnya masing-masing. Nah inilah yang mungkin jadi penyebab kenapa Anderson Sales ini sulit ke Persebaya. Yang pertama mungkin gak dilepas sama Bayangkara FC. Yang kedua mungkin udah terima tawaran klub yang lebih menggiurkan. Nah kira-kira kalian ini gimana nih?
Om Botak yang satu ini akan ke Persebaya, ke Persib, atau ke tim Liga 1 lain nih? Lanjut ya, ini juga ada yang nanya lagi nih. Aduh, banyak banget yang nanya ya, nggak apa-apa deh. Selama kami bisa menjawab, akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan terima kasih juga yang udah ngirimkan pertanyaan, atensi, dan juga saran ke kami di media-media sosial kami ya. Nah, yang nanya itu gini, Bang, itu kok Yosep Ejejari kok terlihat like terus postingannya para penggawa Persib dan pelatih Persib sih? Boyan Hodak di like, Lujino Pasos di like, Teddy Cahyono di like. Apakah Ejejari akan ke Persib? Gitu kali ya. Ringkasnya pertanyaan dia. Kami jawab ya, kami nggak tahu. Tapi kalau soal pemain itu nge-like postingan orang, ya itu sah-sah saja. Terlepas dia ini caper atau enggak ya, kan nggak ada salahnya juga toh. Tapi yang pasti untuk Yosep Ejejari musim depan ini kabarnya sih udah fix akan main di Liga 1 lagi. Tapi kami belum tahu klub mana yang akan dibela oleh Yosep Ejejari. Tapi kalau buat ke Persib ini agak berat, sebab Persib itu alias Boyan Hodak itu memang butuhnya tuh gelandang serang ataupun back buat mengantisipasi perginya Alberto Rodriguez dan juga Stefano Beltrame. Ya meskipun kalau tebakan kami ya, Beto dan Beltrame ini akan tetap di Persib deh. Tapi kan itu cuma tebakan kami, bisa benar bisa enggak. Tapi kalaupun Ejejari ini ke Persib buat gantiin si Beltrame, terus apa salahnya? Kan nantinya akan ada duet Botak di lini depan Persib, mungkin akan lebih gacor kali ya. Makanya kalau kalian nanya sama kami, apakah Ejejari akan di Persib? Jawaban kami tegas, tidak. Kenapa tidak? Ya nggak tahu. Kami ngerasa nggak aja gitu. Tapi kan ini cuma tebakan kami aja loh ya. Siapa tahu pihak Persib punya pikiran lain. Makanya ditunggu aja dan nikmatin aja rumornya. Oke?